mulai muncul adanya COVID-19 dari Wuhan, Cina, dan kemudian sudah timbul kekhawatiran bahwa itu akan menyebar sampai ke negeri kita di Indonesia, maka MDMC sudah mulai resah istilah saya. Sense of crisis-nya itu kemudian merasa terpicu gitu untuk kemudian ini ada sesuatu yang harus segera kita laksanakan. Tapi memang gambaran itu apa yang kita lakukan secara jelas karena ini merupakan sesuatu yang baru. Padahal waktu itu kita juga masih mengerjakan berbagai kegiatan respon, terutama di Jawa Barat maupun Jakarta, baik banjir maupun longsor. Nah, kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan. Bahwasannya itu adalah persoalan kesehatan, adalah nyata. Sesuatu yang harus kita tanggulangi. Sebetulnya, kita sudah mulai kontak sana kemari. Ya. Jujur saya sampaikan MDMC menginisiasi apa yang kita lakukan. Sehingga dalam Rakernas MPKU, Majelis Pelayanan Pembinaan Kesehatan Umum, kita sudah menyampaikan ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi memang waktu itu istilah saya belum bisa kemudian muncul satu reaksi yang nyata di antara teman-teman lembaga lain. Jadi ini sedikit menyampaikan bahwa teman-teman MDMC sudah muncul keresahan itu. Kita udah kontak ke sana kemari, harus ada yang dilakukan. Nah ini terbukti ketika kemudian secara nyata COVID-19 itu masuk di Indonesia yang di awal Maret itu, kita langsung bereaksi. Kemudian saya sudah kontak beberapa teman di beberapa daerah untuk segera melakukan tindakan-tindakan. Memang tindakannya masih sangat awal ya, berupa edukasi, apa itu COVID-19, dan kemudian berikutnya adalah yang bisa kita lakukan saat itu. Teman-teman di daerah langsung melakukan disinfektasi, ya, melakukan pembersihan di beberapa lingkungan, amal usaha muatiyah, bahkan di tempat ibadah, semuanya, bahkan tempat ibadah non-muslim pun kita juga melakukan kebersihan. Karena kita menyadari COVID-19 itu sebuah penyakit yang lintas agama, lintas ideologi, lintas administrasi, bahkan lintas ekonomi. Artinya semua orang bisa kena. Maka menjadi lucu kalau kemudian, jujur saya sampaikan, ketika teman-teman yang biasa melakukan pembersihan di sebuah amal usaha, di sebuah tempat ibadah non-muslim, sebut saja gereja, ada kritik, ngapain membersihkan gereja? Kan kalau gereja kotor kita juga akan rugi. Ini sesuatu yang sepele tapi sangat mendasar. Karena penyakit ini bisa menembus semua orang. Inilah yang kemudian di dalam edukasi itulah yang sudah kita lakukan. Teman-teman di rumah sakit sesungguhnya sudah terbiasa menghadapi sebuah penyakit, menghadapi pasien massal itu sudah berkali-kali. Tetapi dalam kaitan dengan COVID-19 ini jujur sesuatu yang baru. Baru terbayangkan waktu itu bagaimana kita harus membuat ruang isolasi khusus yang tekanan udaranya vakum, ya, karena kemudian akan jangan sampai ada udara keluar. Ini memang satu hal yang baru, sehingga rumah sakit harus mempersiapkan ruangan khusus, ruang isolasi khusus. Nah, sementara teman-teman yang di MDMC langsung melakukan kegiatan lapangan. Waktu sudah timbul pemikiran, kita tidak pernah tahu secara nyata kapan COVID-19 ini akan berakhir. Beberapa lembaga mulai memprediksi dengan model matematis kapan terjadi puncaknya dan kapan kegiatan ini berakhir, apa COVID-19 ini berakhir. Tapi kan kita bisa melihat model-model itu kemudian sangat berbeda. Maka kemudian kita melakukan yang kita sebut dengan sistem komando. Nah, ini ternyata menimbulkan persoalan tersendiri. Teman-teman MDMC sudah terbiasa dengan sistem komando yang dinamis, artinya perubahan-perubahan itu selalu ada. Sementara mungkin pihak-pihak lain, ini aturannya kemarin begini, sekarang kok berubah lagi. Saya katakan, inilah yang kita sebutkan adanya injection, adanya insertion yang kemudian merubah satu apa yang kita lakukan. Oleh karena itulah kemudian MDMC membuat satu prinsip sehingga kita menyebut melawan COVID. Nah,
pada saat yang lain ketika Ketua Umum Pak Haidar Nasir ditanya oleh wartawan, apa yang dilakukan Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir menyatakan Muhammadiyah sudah menyiapkan 15 rumah sakit untuk menjadi tempat warga masyarakat berobat dalam kaitan dengan COVID-19. Oleh karena itulah kemudian saya kontak MPKO untuk mempersiapkan 15 rumah sakit. Setidaknya apa? Rumah sakit yang sudah akreditasi paripurna. Karena mereka punya ruang isolasi. Nah, tetapi memang ruang isolasi yang standarnya berbeda dengan COVID. Oleh karena itulah kemudian buru-buru semua rumah sakit menyiapkan. Oleh karena itu pada awalnya kemudian Muhammadiyah membentuk MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Jadi memang pusat komando Muhammadiyah untuk melawan COVID-19 itu sendiri. Nah, kita membahas struktur. Struktur itu pun kemudian menjadi dinamis. Ini sebagaimana yang pernah terjadi ketika Muhammadiyah di awal berdirinya, ketika ada dua hal yang menurut saya kemudian pada bergerak di bidang kebencanaan. Satu ketika Gunung Kelut meletus itu tahun 1919, seabad yang lampau. Demikian juga flu Spanyol. Nah, memang kemudian di Muhammadiyah data tentang flu Spanyol masih kita lacak. Ya. Tapi tidak mungkin kalau kemudian Muhammadiyah tidak tersentuh oleh kasus flu Spanyol yang terjadi tahun 18 sampai 20 sekitar itu. Yang di Hindia Belanda atau Indonesia itu menimbulkan kematian yang cukup besar kalau lihat di data sampai 1,5 juta jiwa. Tapi karena memang komunikasi berbeda dengan sekarang, data masih kita cari. Oleh karena itulah kemudian MDMC bergerak melakukan berbagai yang sifatnya tanggap darurat. Kegiatan tanggap darurat itu memang punya ciri khas, cepat, dan kemudian dinamis. Ini sesuatu yang memang kemudian kita coba share kepada teman-teman yang lain. Pada sisi yang lain, MDMC juga menyadari bahwa kegiatan tanggap darurat dalam kaitan untuk mengatasi sebuah kejadian tidak pernah bisa dilakukan sendiri. Maka MDMC kemudian punya yang kita sebut dengan OMOR, One Muhammadiyah One Respond. Nah, Gayung bersambut dengan apa keinginan Ketua Umum Pak Haidar Nasir untuk kemudian membentuk satu gugus tugas. Nah, yang benar gugus tugas ini kita namai dengan MCCC. Pada pertemuan pertama di Jakarta, gugus tugas ini mengumpulkan sekian banyak rumah sakit khususnya di Pulau Jawa. Tapi ada juga memang dari luar Jawa. Dengan harapan rumah sakit yang sudah mempunyai standar akreditasi purna bisa mempersiapkan diri. Memang waktu itu secara umum semua rumah sakit menyatakan siap. Meskipun kemudian tanggapan masyarakat pun menjadi berbeda. Ini yang kemudian harus kita antisipasi. Ada sebagian masyarakat yang masih belum mengerti apa itu COVID-19 yang kemudian melakukan reaksi yang ya itu tadi. Apa reaksi yang nyepelek atau reaksinya menjadi berlebihan. Oleh karena itulah kita menyadari bahwa dalam MCCC tidak hanya bisa bertumpu pada rumah sakit. Nah, pada kegiatan penyempurnaan berikutnya, kemudian MCCC yang sebelumnya diketuai oleh Dokter Corona, namanya sama ya, karena Dokter Corona memang ditangkap darurat MDMC telah banyak berbuat. Dokter Corona kemudian ditunjuk pertama oleh PP Muhammadiyah untuk komandan atau sebagai ketua dari MCCC ini. Tapi baru 2-3 hari saya ditelepon oleh BNPB meminta dukungan dari Muhammadiyah dengan merelakan Dokter Corona untuk menjadi staf khusus di BNPB. Karena kemudian Presiden menunjuk BNPB untuk menjadi menjadi komandan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID ini. Maka segera kita melakukan pembenahan kepengurusan sistem di MCCC ini dengan memperluas tidak hanya di rumah sakit, tetapi kita melakukan banyak kegiatan. Karena kita mengetahui semuanya, prinsip dari penanggulangan atau pengurangan penyebaran itu menghindari kerumunan. Ini punya persoalan tersendiri. Manusia itu kan cenderung berkerumun. Manusia itu cenderung ya berkumpul.
Tetapi kita mengetahui bahkan kemudian umat Islam itu mempunyai ketentuan sehari berkumpul 5 kali. Kemudian seminggu sekali lebih besar lagi. Ini persoalan betul, karena kemudian ternyata ketika kita mencari fatwa kepada Masjid Tarjih dengan serius, Masjid Tarjih kemudian membuat pertemuan secara khusus bagaimana menyikapi dalam soal ibadah kaitannya dengan kerumunan itu sendiri. Berbagai tokoh diundang dan kemudian melakukan berbagai kajian, hanya disebut dalam warga Muhammadiyah harus menghindari kerumunan, termasuk kegiatan peribadahan. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk langsung diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang sudah terbiasa di masjid itu menjadi rumit. Memang kemudian MDMC mencoba melakukan sosialisasi. Yang pertama adalah menggulung karpet masjid, sehingga lantai mudah kita bersihkan, menyediakan hand sanitizer ataupun sabun di tempat wudhu. Tetapi ternyata tidak mudah membuat social distancing atau physical distancing jarak antar jamaah itu. Karena ketentuannya jamaah itu kan merapatkan. Saya waktu menjadi imam pertama kali ya sudah mengatakan tatalah soft yang lurus tanpa menyatakan merapatkan lagi. Saya ditegur juga. Nah, inilah kemudian menjadi menarik. Sesuatu yang sangat baru bagi masyarakat. Hanya kemudian Muhammadiyah memutuskan untuk menyediakan sholat jamaah 5 kali di masjid, bahkan kemudian menyediakan sholat Jumat. Sesuatu yang dulu termimpi saja tidak seperti itu. Jadi tetap ini sesuatu yang sangat tidak sederhana. Nah, tapi kalau sudah menjadi keputusan PP Muhammadiyah, kita sosialisasikan dan kemudian kita lakukan. Ini nampaknya yang perlu disadari. Menjadi menarik, kita pernah membuat satu permisalan. Kalau di Italia dalam waktu kurang lebih tidak ada 1,5 bulan, sudah sampai 18.000 positif COVID, maka di Indonesia sekarang ini kan baru istilah saya, meskipun orang sudah boleh pindah pendapat, mungkin sampai hari ini belum ada 7.000. Ini menarik, ini sesuatu yang menarik. Sehingga kemudian kita bisa lihat di Indonesia berarti ada pengurangan dari laju penyebaran COVID dikarenakan salah satunya andil umat Islam untuk mengurangi kerumunan, yaitu tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, ini meskipun ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi ini bisa dibuktikan. 2 kelompok yang masih melakukan kerumunan, ini menjadi klaster penyebaran. 2 kelompok ini, satu umat Islam, saya katakan, kelompok Islam tertentu yang masih suka sekali dengan kegiatan berkerumun. Nah, mungkin di Malaysia sendiri juga pernah ada yang kegiatan internasional, di Jakarta dan di Goa di Makassar, di Sulawesi. Ini kemudian ternyata ketika mereka menyebar, maka mereka menjadi agen penyebaran COVID. Tidak bisa dipungkiri lagi. Yang kedua dari kelompok Nasrani, yaitu dari Gereja Bethel, baik di Jakarta, Bandung, Jogja, itu juga terjadi. Mereka yang masih tidak mau menghilangkan kerumunan di gereja. Dan itu kemudian menjadi klaster baru juga sebagai agen penyebaran COVID-19. Nah, inilah yang kemudian kita edukasi di masyarakat. Berikutnya yang rumah sakit. Kita mengetahui semuanya rumah sakit Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah dalamnya sebuah rumah sakit swasta yang cukup merata di seluruh Indonesia. Maka pertama kali 15 rumah sakit yang siapkan, berkembang menjadi 20. Waktu itu belum menjadi rumah sakit rujukan. Tetapi kemudian pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenkes menunjuk rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang sekarang berjumlah menjadi 64 rumah sakit, itu menjadi rumah sakit rujukan. Nah, ada 2 hal dalam pelayanan rumah sakit itu sendiri, sampai pasien masuk, pasien rujukan, dan bila perlu ketika kemudian pasien meninggal dunia. Di Indonesia ada sebuah kesulitan, yaitu belum bisa cepat tes untuk penderita COVID-19, sehingga mungkin kalau saya nggak ngerti di Malaysia atau di negara ada nggak istilah ODP, OTG, PDP, sampai kemudian positif atau confirm
COVID-19. Nah, di Indonesia ada kelas kelompok-kelompok seperti itu. Maka kemudian rumah sakit juga kemudian melakukan pengelompokan seperti itu. ODP orang yang terpapar oleh COVID-19 baik dari lingkungannya atau dari orang yang diduga dia menyebarkan. Kemudian PDP orang yang sudah sakit dengan gejala mirip COVID tapi belum tes. Nah, sudah kemudian yang berikutnya adalah konfirmasi COVID. Nah, ternyata di rumah sakit ini semuanya punya persamaan. Kemungkinan mereka meninggal dunia. Dan ini terjadi. Ada pasien yang kemudian masih status PDP meninggal dunia. Sehingga kemudian kita bisa melihat di Jakarta sampai hari ini sudah lebih dari 1.000 orang yang dimakamkan menurut standar COVID. Di Jogja sudah 30 orang. Sehingga kalau kita lihat sesungguhnya dari data pemerintah yang kemudian menyatakan jumlah yang meninggal, itu kalau sudah dibandingkan dengan jumlah orang yang dimakamkan standar COVID, ini bisa 5 kalinya. Ya. Saya lihat di Jakarta sama Jogja, itu sudah 5 kalinya. Saya di Jogja sendiri sudah melakukan perawatan mulai dari PDP yang diduga COVID, karena pernah ada seorang di Kauman meninggal dunia, kemudian terlaporkan sampai polisi, dan ketika saya mau mendekat, tidak boleh oleh polisi tersebut. Bahaya ini karena terduga COVID. Waktu itu masih sangat awam di awal Maret. Nah, tapi karena memang belum berkenyataan dan belum masyarakat belum mengetahui prosedurnya, saya meminta beberapa teman untuk dengan alat perlindungan yang sangat sederhana, mantel plastik, sarung tangan, masker, untuk berani mengangkat jenazah itu. Bismillah, saya katakan agak ragu, bismillah. Kita punya sesuatu yang orang nggak punya apa? Kita punya tawakal. Nah, kemudian pasien tersebut kita angkat, kita masukkan dalam kantong mayat, kita bawa ke PKU. Bahkan waktu itu ada ambulan dari puskesmas nggak berani ngangkat. Udah, bismillah angkat yang dari PKU. Sampai PKU kemudian dirawat. Biasa istilah saya, cuman memang saya pikir cepat saja nggak usah diperatakan, tapi tentu masih dimandikan. Kemudian kita kafani, bungkus plastik, dan kemudian sholat dan segera dimakamkan. Nah, ketika di pemakaman pun saya minta teman-teman untuk tidak membuka tali mayat. Ini yang pertama kali saya menangani pasien terduga COVID. Kemudian pada hari berikutnya saya diundang oleh PKO Gamping karena ada pasien yang terduga COVID. Waktu itu baru mulai saya lakukan mendekati standar COVID. Jadi perawatan jenazah hanya saya lakukan tayamum, kemudian dengan selimutnya saya bungkus, dengan plastiknya saya bungkus, kemudian setiap lapis saya semprot dengan disinfektan, masuk kantong mayat, semprot disinfektan lagi, masukkan peti, kemudian peti ditutup, disemprot, dan kemudian terakhirnya ditutup dengan wrap plastik, ya, sehingga sangat rapat. Kemudian tenaga pemakaman kita ngundang dari teman-teman Pusdalo BPBD yang memang sudah disiapkan untuk melakukan pemakaman. Nah, dari situlah kemudian kita mengetahui bagaimana proses pemakaman tersebut. Nah, ternyata petugas pemakaman menggunakan satu standar yang sangat-sangat ketat. Oleh karena itulah maka kemudian mereka juga kerepotan bagaimana melakukan pemakaman. Jumlah tenaganya sangat terbatas. Justru kemudian saya ngajak teman-teman relawan MDMC atau relawan Muhammadiyah untuk membantu melakukan proses pemakaman. Alhamdulillah cukup banyak teman-teman yang bersedia, meskipun ya mereka yang semangat itu memang kemudian ya pertamanya harus berani lebih dahulu. Jadi beberapa teman, bismillah pokoknya kita punya Tuhan, kita tawakal asal mengikuti prosedur, dan itu kita lakukan. Nah, ini saya sampaikan ini menunjukkan betapa tidak sederhananya kegiatan pengelolaan pasien COVID ini. Nah, kemudian Muhammadiyah mulai menghitung bahwa dengan adanya anjuran untuk tidak untuk tidak keluar dari rumah,
orang mengatakan stay at home di rumah saja, maka kemudian terjadi kehilangan pekerjaan, kekurangan nafkah dan sebagainya. Ini sangat dirasakan. Oleh karena itulah kemudian Muhammadiyah mengembangkan kegiatannya dari MCC ini yang semula hanya fokus di edukasi dan masalah kesehatan di rumah sakit, kemudian kita kembangkan. Ada beberapa yang kita lakukan, kemudian dirubah lagi, susunan ini yang ketuanya Pak Agus Samsudin, Ketua MPKO, yang beliau memang sangat punya pengalaman di manajemen. Kemudian ada Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Advokasi. Karena kita mengetahui APD yang dipunyai rumah sakit nol waktu itu, belum punya. Kita butuh bagaimana orang bisa bekerja sama untuk mengumpulkan APD. Nah, ini kita tunjuk dokter corona karena beliau sudah di BNPB punya jaringan. Kemudian ada bidang kesehatan masyarakat. Ya, karena kita melihat bahwasannya masyarakatlah yang akan paling kena sasaran paling banyak dari COVID-19 ini. Maka kita tunjuk Dr. Mutakin Alim yang memang punya keahlian karena dia pernah belajar tentang causal bias, jadi penyebab massal itu ya, yang kemudian menimpa rumah sakit masyarakat. Kemudian yang memang ada bidang layanan kesehatan, Dr. Adila yang memang dia direktur rumah sakit, salah satu rumah sakit PKO, yang kemudian melakukan berbagai kegiatan. Nah, seperti yang saya mengatakan tadi, ketika kemudian masalah ekonomi masyarakat, nah, maka kita harus ada bidang sosial ekonomi ini yang mencoba memberikan bantuan atau mengangkat masyarakat problem-problem di bidang kemasyarakatan ini. Nah, ini Mas Bahtiar yang kebetulan dia adalah sekretaris dari MPM, Majelis Pengembangan Masyarakat. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa Muhammadiyah yang punya struktur dari pusat sampai ke cabang ranting, punya sekian banyak ortum, punya sekian banyak majelis, harus bisa digerakkan bersama-sama. Dan ini memang kemudian membutuhkan satu bidang tersendiri jika kita melakukan bidang penguatan jaringan persyarikatan Saudara Arif Jamali. Kemudian satu lagi yang last but not least menjadi sangat penting, dana. Dana ini kemudian baik dana internal persyarikatan maupun kerjasama dengan lembaga donor dari asing. Ini coba kita lakukan. Dalam bidang kerjasama dan advokasi, alhamdulillah dokter corona ini baik dengan BNPB maupun kemudian dengan lembaga-lembaga lain, antara lain dari DFAT, lembaga di Australia, kemudian juga dari UNICEF yang punya program untuk kesehatan anak, ternyata memberikan perhatian sehingga kita baru kerjasama. Karena Muhammadiyah kebetulan DMC sudah beberapa kali kerja dengan DFAT, oleh karena itulah dengan kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penguatan masyarakat melalui edukasi masyarakat. Ini kegiatan ini sudah kita inisiasi. Nah, kalau tadi, mohon maaf, kalau tadi dengan suara itu rapat dari teman-teman untuk menyusun di bidang ini. Jadi kita bisa melihat dari bidang-bidang ini kemudian bergerak bersama-sama. Nah, tetapi memang kemudian dengan persoalan kita tidak bisa ketemu setiap hari persoalan sendiri. Beda dengan MDMC yang kalau ada kegiatan bencana maka kita akan segera ke lapangan bareng-bareng. Nah, kegiatan-kegiatan yang tidak boleh kita kumpul bareng-bareng yang dan kita melakukan kegiatan online ternyata butuh satu taktik tersendiri. Nah, oleh karena itulah kemudian alhamdulillah dengan penguatan jaringan persyarikatan sekarang hampir semua kegiatan MCCC ini sampai tingkat cabang. Padahal sebelumnya kita hanya inginkan sampai tingkat daerah, kota, kabupaten. Ternyata kemudian kegiatan ini bisa sampai ke tingkat cabang. Masing-masing cabang mendirikan MCCC ini. Mengumpulkan semua jaringan persyarikatan baik amal usaha maupun ortum dan majelis bersama-sama. Cuman kemudian kita membagi pembidangan tugas. Kalau di MCCC pusat itu lebih pada penguatan rumah sakit yang langsung menangani pasien-pasien COVID di 64 rumah sakit ini sudah cukup banyak yang ditangani. Kemudian bidang kesehatan masyarakat melakukan edukasi masyarakat.
kemudian bidang sosial ekonomi, ini besok pagi 22 Juni bersama Aisyah akan ada gerakan nasional untuk pembagian sembako. Jadi Aisyah gerakan nasional menjadi menarik. Ada sebuah cabang yang hanya diberi jatah 15 paket. Tapi karena cabangnya itu kemudian orang-orang yang harus diberi itu lebih dari 50, maka cabang itu ya harus menambah. Nah, inilah menjadi menarik. Masalahnya dengan cabang hanya diberi 15, dia bisa menambah menjadi 100 paket, sehingga kemudian di tingkat cabang melakukan distribusi sembako untuk warga yang terdampak penyakit COVID ini. Warganya tidak sakit, tapi kehilangan pekerjaan. Cukup banyak sekali. Jadi mulai dari driver ojek online, kemudian juga para pedagang kecil yang kegiatannya bisa terhenti. Nah, inilah beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Semangatnya tetap sama, Omor, Ban Muhammadiyah, Ban Respon. Dengan bersama-sama kita akan melakukan penanggulangan COVID ini. Nah, inilah yang sementara kita lakukan. Kalau boleh, kemudian kita tiap hari juga melakukan laporan-laporan untuk kerjasama dengan lembaga lain. Kita tahu sampai tanggal hari ini kita sudah cukup banyak. Dan kalau kita lihat sampai 19 April ini, kasus harian sudah demikian luar biasanya, lebih dari 500, hampir 600 jiwa yang meninggal. Sore ini biasanya jam 4 ada pembaruan laporan, saya belum update, sehingga kita bisa melihat. Nah, satuan yang sedang kita kembangkan adalah panduan dalam media sosial. Teman-teman melakukan berbagai bentuk dengan grafik, melalui berbagai kegiatan yang kita inginkan agar warga masyarakat kemudian mengerti apa yang terus mereka lakukan. Menjadi menarik karena masyarakat tadi memang kemudian terbelah. Di satu sisi nyepelek ke, yang di satu sisi over berani. Sama-sama tanpa ilmu, ini menjadi persoalan. Mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan di luar, mereka masih melakukan banyak kegiatan, tetapi ada juga yang ketakutannya berlebihan, ini yang harus kita tunjukkan. Oleh karena itulah kita terus melakukan berbagai kajian, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat. Jadi mungkin itu sementara apa yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kalau ada beberapa yang bisa kita perbincangkan, nanti kita bincangkan. Sementara itu Mas Irfan dan teman-teman yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Setiawan dari kantor MDMC Pusat PP Muhammadiyah Jalan Tak Dahlan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru saja Pak Budi memaparkan perjalanan sepak terjang MDMC Pusat wabak nasional ataupun internasional, yaitu COVID-19. Dan dari paparan beliau kita tahu sekarang bahwa MDMC Pusat benar-benar all out ya, sudah mengembangkan sayapnya ke sana kemari, bahkan sekarang mengadakan jaringan dengan pimpinan pusat sampai ke cabang, dan insya Allah besok ada baksos pembagian sembako dengan Aisyah. Oke, mungkin saya akan tanya dulu Pak Budi, memancing teman-teman yang lain. Di Malaysia sini terdengar berita bahwa orang Malaysia khawatir Indonesia ini akan menjadi bom waktu karena mereka masih melihat orang-orang kita belum patuh dengan anjuran untuk tinggal di rumah. Dan kita tahu kalau Indonesia menjadi bom waktu, maka yang terpengaruh akan sangat dahsyat, terutama Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Australia dan sebagainya. Bagaimana menurut tanggapan Pak Budi tentang kekhawatiran negara tetangga Indonesia ini? Silakan Pak Budi. Terima kasih. Jadi memang dalam kehidupan sekarang kita tidak bisa hidup sendiri ya. Apa yang terjadi di sebuah tempat akan mempengaruhi tempat lain, termasuk apabila terjadi sesuatu di sebuah negara akan melalui negara-negara lain. Apalagi Indonesia menjadi bagian dari ASEAN, mempunyai posisi yang strategis secara geografis. Ya. Kalau kita lihat Indonesia di antara benua Asia dan Australia, ya, maka kemudian pasti orang berpikir, memang saya harus jujur mengakui ada keterlambatan
pemerintah dalam menangani COVID ini. Sekarang dengan jumlah yang lebih 6.000, dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta yang lebih dari 2.000. Memang menjadi menarik kalau kemudian kita lebarkan seluruh Indonesia. 34 provinsi semuanya sudah ada yang positif. Ini menjadi menarik sekali. Tetapi lebih menarik lagi, laju perkembangan ini ternyata dari satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda. Kalau kita hitung dari orang yang kemudian terkonfirmasi COVID. Yogyakarta sampai hari ini mungkin dari kan lebih dari 70 ya, kemarin 69, sekarang mungkin ya 25-an kurang lebih begitu. Ini menjadi menarik. Perkembangannya relatif lambat, tetapi tingkat kematiannya tinggi. Ini karena kemudian diduga ada keterlambatan orang yang sakit untuk kemudian melakukan perawatan. Mungkin kita bisa baca juga beberapa kasus pasien melarikan diri dari rumah sakit. Ini kan sesuatu yang sangat merepotkan. Pasien yang positif COVID ternyata dia melarikan dari rumah sakit. Karena kemudian yang berikutnya adalah keterlambatan melakukan tes. Orang sangat butuh melakukan rapid test untuk mengetahui dirinya ini terkena atau tidak. Alhamdulillah saya sudah pernah melakukan rapid test beberapa kesempatan dan saya negatif ya. Tapi kan bukan berarti kemudian saya yang sering wirawiri ke rumah sakit ini tidak mudah terpapar. Inilah yang sudah kita lakukan edukasi di masyarakat. Insya Allah nanti Ramadan ini kerjasama dengan BNPB, meskipun Muhammadiyah sudah punya program tersendiri, nanti mulai Ramadan setiap pagi akan terdengar peringatan ya, dari masjid-masjid melalui sound system di atas, speaker di atas, untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya COVID. Ini akan dilakukan secara masif, karena tadi dikatakan banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya untuk melakukan social distancing maupun physical distancing. Contoh, di akun Facebook saya tadi pagi saya angkat anak-anak yang bercengkrama main-main di halaman masjid. Mereka berkumpul, nah, karena anak-anak kan bilang pendidikannya masih libur kan gitu, libur dalam tanda petik ya. Mereka bermain-main. Tapi menjadi menarik ketika saya tanya, apa nanti yang kamu sampai rumah? Cuci tangan Pak. Mereka alhamdulillah sudah sadar itu. Tetapi kan kemudian kita masih khawatir juga, berarti orang tuanya tidak menahan mereka di rumah, tapi membiarkan mereka keluar. 2 hari yang lalu di Jogja ada satu kasus PDP, siswa SD kelas 5 meninggal dunia sore sesak napas yang kemudian tengah malam dimakamkan. Nah, meskipun tes swabnya belum keluar hasilnya, tapi menunjukkan bahwa anak-anak pun bisa jadi. Seminggu yang lalu saya menangani seorang bayi usia 14 hari di PKU Jogja. Saya tanya, kok ini PDP kemana Pak? Kemungkinan ketika dia pulang dari klinik bersalin, di rumah kan kebiasaan masyarakat Jawa ada jagongan bayi. Lingkungannya pada datang memberikan ucapan selamat, bersyukur. Anaknya demam, sesak, nah, ternyata kemudian meninggal dunia. Satu kasus yang mungkin paling kecil ya, usia 14 hari. Nah, ini yang saya katakan kemudian kekhawatiran Mas Julfan tadi bahwasannya negara-negara sekitar itu beralasan, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan upaya-upaya itu. Upaya terus kita lakukan. Ini Ramadan nanti akan ada kegiatan masif untuk edukasi masyarakat. Nah ini, karena memang kemudian satu hal, ada ketidaktegasan pemerintah dalam hal mudik lebaran. Muhammadiyah sejak awal tegas, jangan sampai warga mudik lebaran. Jangan sampai dari daerah red zone, katakanlah Jakarta, pulang ke Jogja. Tapi ternyata karena masyarakat sebagian sudah kehilangan pekerjaan, libur, maka tidak sedikit masyarakat yang sudah ke Jawa Tengah, ke Jogja, dan sebagainya. Itu persoalan. Maka kemarin dalam Muhammadiyah melalui Pak Haidar menyatakan hentikan mudik lebaran. Tadi siang juga ada undangan dari BNPB untuk melakukan pembicaraan tentang menghalangi. Nah, di masyarakat sendiri sudah banyak orang-orang yang pulang dari luar kota tertahan, nggak bisa masuk rumah, nggak bisa masuk kampungnya. Beberapa kampung ya saya kata dia agak over menutup
pintu gangnya lockdown internal itu ada. Memang iya kadang-kadang masyarakat yang over, tapi insya Allah usaha-usaha itu tetap terus kita lakukan, meskipun tadi saya nggak menutup mata, sampaikan dari Mas Dilwan tadi, ada kekhawatiran karena belum semua masyarakat mendukung kegiatan. Kira-kira itu Mas Dilwan. Iya. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Oke, mungkin ada tanggapan ataupun komentar ataupun pertanyaan kawan yang online hari ini. Silakan Mas Ulin. Ada dari teman-teman yang mau tanya? Monggo, sudah saya buka. Yang mau tanya silakan. Ya, yang mau tanya silakan, silakan dibuka. Ya, yang baru join Pak Budi Setiawan, Ketua MDMC Pusat, sekarang sedang live Zoom dari kantor PP Pusat Muhammadiyah Jalan Dahlan Yogyakarta. Silakan. Kalau teman-teman dari Prim dan Riak mau tanya atau minta penjelasan atau nasihat atau tim relawan kita, Pak Budi saya update di sini. Alhamdulillah PCIM ada menghimpun sekitar 30 orang relawan ya yang terlibat dalam pembagian sembako sejak minggu pertama penutupan ataupun MCO ya, Movement Control Order ataupun lockdown, dan alhamdulillah sampai tahap yang minggu keempat ini kita sudah mengagihkan ataupun membagikan sembako kurang lebih senilai Rp30.000, dan itu pun kita masih kewalahan melayani permintaan dari kawan-kawan yang kekurangan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Bahkan ada permintaan dari Terengganu dan Johor. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak Budi. Tuan mau tanya Pak Tuan. Monggo. Siapa ini? Mas Makin? Pak Arfai mau tanya. Siapa? Mas silakan. Oh, Arfai. Halo. Langsung ke Pak Budi bisa. Pak Arfai. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mas itu Pak Budi, karena sejauh mana keakuratan tes COVID di Indonesia, sehingga yang kemarin itu ada klaster dari Magetan, itu sampai sini kok terdeteksi ada 43 positif corona itu COVID, dan ada tambahan lagi sehingga menjadi 50 lebih. Itu keakuratan COVID di Indonesia itu sudah bagaimana? Maksimal atau gimana? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Pak Budi? Mas Budi masih monitor? Sebentar ya. Saya bisa. Mas Ulin? Oke, udah oke. Baik, begini. Sudah jelas tadi pertanyaannya? Iya, betul, saya ngerti. Ya. Jadi di awal memang kita kesulitan di dalam tes. Ada 2 jenis yang kita lakukan, swab test dengan PRC itu, dengan beberapa jenis bahan kimia yang tidak sederhana saya katakan. Dan kemudian rapid test. Rapid test memang meskipun belum sangat banyak, tapi sudah dilakukan. Untuk orang-orang yang seperti tadi disebutkan, mungkin jamaah baik dari Magetan atau dari tempat lain, itu kemudian mereka dilakukan rapid test. Nah, rapid test ini jujur kemudian saya pernah kontak dengan beberapa dokter. Setiap tes itu dikatakan semakin cepat maka keakuratannya rendah. Ini agak sulit, agak rumit juga kemudian. Maka kemudian yang paling tepat itu melakukan swab test, yaitu dengan PRC tadi. Tapi memang saya terus terang tidak mengerti apakah teman-teman jamaah tabligh yang dari Indonesia mau pulang itu jenis tes apa yang mereka lakukan. Karena pertama,
seperti di bandara itu kan cuman tes suhu dengan termogan untuk mengetahui kalau orangnya itu kemudian suhunya di atas 38, itu akan dilakukan rapid test. Tapi kalau kemudian suhunya itu di bawah itu lolos. Nah, ini sesuatu yang banyak mendapatkan kritik ya. Maka kemudian saya juga bisa memahami kalau orang-orang yang sepulang dari Indonesia, keluar dari Indonesia seperti yang ke Malaysia itu ternyata tesnya kurang. Saya nggak ngerti apakah mereka sudah rapid test atau hanya sekedar termogan. Karena kan dalam perkembangannya COVID-19 ini kan menarik. Orang mengatakan pertama dia mengalami inkubasinya 2 minggu. Tapi ternyata yang lebih dari itu ini maka masih dilakukan pencermatan. Maka ya paling baik itu melakukan tes swab test. Nah, tapi ada kasus juga di Jogja. Seorang pasien dites, dia positif sehingga masuk kamar isolasi. Dalam proses itu kemudian dia meninggal dunia. Nah, ada satu sampel yang sudah diambil dan ternyata dia hasilnya itu negatif, tapi sudah terlanjur meninggal dunia. Ini kan menjadi kasus yang menarik. Sehingga jumlah korban yang meninggal dunia malah terkurangi. Ini menjadi diskusi hangat di masyarakat. Inilah yang saya katakan, kalau yang PRC, orang dinyatakan sehat itu setidaknya ada 3 kali dia harus melakukan swab test. Tapi kalau di daerah-daerah, kecepatan untuk bisa mendapatkan hasil itu lama. Maka kemarin diputuskan kalau seseorang sudah ada kecenderungan membaik dengan swab test yang pertama dia sehat, maka dia diminta keluar dari rumah sakit untuk kemudian melakukan karantina di rumah. Nah, inilah yang sedang kita lakukan. Maka saya menyatakan kalau disebut tesnya itu lemah, meskipun saya tidak mengatakan kemungkinan itu ada. Karena mungkin rapid test itu keakuratannya juga tidak bisa sampai ya di atas 90%, sangat diragukan. Kira-kira itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini saya tambahkan berita Pak Budi ya, mungkin ya. Pak Budi belum mendengarkan. Saya terima berita dari Kedutaan Besar Thailand bahwa 70 mahasiswa UIN dari Indonesia asal Thailand yang pulang ke Thailand pakai pesawat sampai ke tempat negara itu 35 positif. Sehingga sejak minggu kemarin semua entry dari Indonesia ditutup. Itu yang kami terima, dan karena kami punya student di sekolah kami, 8 orang dari Thailand tidak boleh pulang sampai sekarang karena kasus dari Indonesia. Maaf, itu dari kota mana di Indonesia ya? Ada keterangan nggak? Campur Pak Budi. Campur dari Jawa Timur, UIN. Ini UIN. Oh iya, UIN mana? Jawa Timur dan Jakarta. Oke. Disebutkan oleh embassy, tapi embassy hanya mengatakan ketika saya menguruskan anak-anak mau pulang ke Thailand diberitahu sementara ini ditutup karena 70 mahasiswa UIN dari Indonesia yang pulang ke Thailand, 35 positif dan sedang dikarantina di Bangkok. Oke, terima kasih. Mungkin nanti akan kita kembangkan. Ya, ya. Mungkin yang lainnya ada yang mau Pak Budi mau nambahkan, silakan. Sedikit ya, yang dilakukan Muhammadiyah juga kemudian sekarang sudah mengembangkan aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi Safarimu. Yang mungkin nanti teman-teman bisa coba aplikasi Safarimu. Di situ ada beberapa pertanyaan, dan apabila pertanyaan itu kemudian kita jawab, ada beberapa item gitu ya, itu akan disimpulkan apakah saudara ODP atau bahkan PDP yang harus segera kontak rumah sakit. Nah ini monggo nanti dengan sistem Safarimu ini kita mengetahui. Nah, dari sistem Safarimu ini sudah terkumpul cukup lumayan, ya, meskipun baru beberapa ribu, itu nanti kita bagi wilayahnya, kita akan mengetahui orang itu terjangkitnya di mana. Karena benar-benar teman-teman MDMC dalam jaringan data ini telah membuat aplikasi yang bisa kita layer secara geografis dengan sistem GIS, itu akan diketahui wilayah-wilayah mana dari internal Perserikatan Muhammadiyah yang sudah terpapar. Ini satu upaya saja, dan data menjadi sangat penting. Tapi tadi katakan kalau kemudian untuk menjangkau yang lebih besar kita belum mampu. Monggo kalau yang lain. Ya. Terima kasih Pak Budi. Insya Allah nanti kalau sudah bisa sampai ke Kuala Lumpur, kita juga ingin mencoba itu Safarimu itu.
Itu dalam bentuk aplikasi atau apa? Aplikasi. Aplikasi. Bisa di-download di Google Play? Bisa. Pokoknya gini aja, kalau tidak di Google Play nanti di webnya COVID-19 Muhammadiyah. Oh iya, Mangkat kok tua wonge ya. Iya. Tuwek wonge kan. Meng ora mbek kupingan rek ora muni. Oke, ada yang mau bertanya lagi dari kawan-kawan Mau yang tanya dong, mau tanya. silakan dari siapa Pak? Saya Pak Julfan. Mau tanya. Ya, silakan. Mas Ulin, mohon di Halo, tes. Mas Ulin. Ya, monggo. Monggo. Mas Adi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi dari IMM Malaysia. Di sini saya mau nanya Pak, sebelumnya sebenarnya program pemerintah PPSB ini atau pembatasan sosial berskala besar ini seberapa efektif sih untuk menurunkan tingkat COVID? Karena kalau saya lihat seperti Jakarta contohnya, walaupun sudah diterapkan PPSB, tapi kok makin menjadi gitu loh. Dan yang kedua, ini terkait COVID ini ya, ini sebenarnya inkubasinya itu apakah 2 minggu kah, 1 minggu kah, atau berapa hari kah? Karena soalnya ini heran juga karena kebetulan ya terkait Thailand tadi, salah satu teman yang kena adalah teman saya. Kebetulan sekarang jumlah yang kena itu udah lebih dari 35. Karena kebetulan yang kena teman saya itu kebetulan 3 orangnya itu teman saya. Karena kebetulan saya kan sedang penelitian juga di Thailand sebelum Bangkok lockdown, saya ke Malaysia. Jadi ya ini yang menarik menurut saya karena penyebaran corona di Indonesia itu justru itu apakah lokal transmission kah atau import transmission kah gitu loh. Karena saya ini kalau nggak salah dia nggak kemana-mana. Dia selama di Indonesia itu dia nggak kemana-mana, bahkan kata dia sudah steril banget. Nah tiba-tiba dia pulang ke Thailand dan dia kena. Dan yang uniknya lagi adalah dia itu baru kena gejala itu 3 minggu Pak, 3 minggu baru dia kena gejala. Nah ini sih yang saya tanyakan ya terkait masalah apakah lockdown sendiri, apakah stay at home sendiri itu benar-benar efektif atau gimana ya, sama PPSB tadi. Terima kasih sebelumnya, sama terkait inkubasi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang kalau masalah inkubasi itu kemudian beberapa ahli sendiri itu belum bisa memastikan. Karena dalam kenyataannya ada yang 2 minggu, tapi ada yang 20 hari. Ini orang mengatakan ada mutasi baru dari virus itu sendiri, sehingga agak sulit saya untuk menyatakan. Tetapi PPSB ini adalah sebuah upaya untuk menahan masyarakat agar bersedia stay at home, di rumah saja. Di Jakarta, meskipun sudah dilakukan PPSB, ternyata sampai hari ke-7 masyarakat belum sepenuhnya bisa secara disiplin. Mohon maaf, seperti kalau mungkin di Malaysia atau di negara lain, betul-betul kemudian orang yang melanggar dari lockdown itu bisa kena hukuman. Di Indonesia nampaknya tidak sesederhana itu. Ya. Kita lihat di Jakarta, orang disuruh pulang ya baru disuruh pulang saja. Kalau kemudian dia naik motor berboncengan yang mestinya tidak boleh, tapi karena kemudian dia hanya punya motor itu, ya mau diapain lagi kan itu persoalannya. Ini yang agak rumit terus terang. Meskipun bukan berarti PPSB tidak punya manfaat. Saya yakin ketika PPSB dilakukan ada manfaatnya, meskipun kemudian sekarang baru ditelusur. Sejauh manakah manfaat dari PPSB? Ada yang menarik di Indonesia. Ketika di awal kejadian itu Solo, misalkan. Solo begitu ada positif 1, langsung sekolah semua diliburkan, lockdown istilah saya. Dan ternyata terbukti di Solo dalam 2 minggu tidak ada lagi yang pasien yang positif. Meskipun bukan berarti terbebaskan, karena Solo itu dilingkupi Kabupaten Sukoharjo yang sempat KLB. Ini kan menjadi menarik. Jadi antara daerah dengan daerah lain jadi berbeda. Tegal, begitu ada 1 kasus, lockdown. Nah, tetapi menimbulkan persoalan. Tegal itu satu kota yang menjadi jalur lintas di pantai utara. Sehingga kemudian Dinas Perhubungan agak komplain juga karena kemudian banyak
banyak penumpang yang Arus lalu lintas. terpaksa berjalan. Nah, arus lalu lintas menjadi terganggu. Di luar Jawa, di Jayapura itu cukup tinggi. Saya mendapatkan laporan dari teman-teman MDMC di sana, di Jayapura. Maka Gubernur Papua itu kemudian melakukan pernyataan lockdown. Nah, ternyata kemudian sudah ada sih pengurangan, tetapi terlanjur kemudian COVID itu masuk ke penduduk asli. Dengan pola budaya dan keterbatasan sarana kesehatan Jayapura, ini sangat mengkhawatirkan. Ini saya katakan, di satu tempat dan tempat lain, di Indonesia yang cukup luas dengan areal berbagai pulau ini memang kemudian satu dengan yang lain berbeda. Yogyakarta setelah seminggu dilakukan pembatasan, tapi ternyata sekarang kemudian meluas lagi, masyarakat keluar lagi. Ini yang saya khawatirkan, meskipun jumlah positif COVID-nya tidak menanjak tajam. Ini yang menjadi menarik ini di Jogja itu menjadi kajian sendiri. Karena kemudian alhamdulillah di Jogja ada satu kelompok masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan di Jogja itu kemudian berkumpul dalam satu grup yang disebut Sonjo, Sobat Angkringan Yogyakarta. Mereka melakukan berbagai kegiatan terobosan, memberikan bantuan APD ke banyak rumah sakit, dan melakukan inovasi-inovasi peralatan ini yang teman-teman UGM dan beberapa perguruan tinggi menginisiasi. Ini saya katakan. Tapi kalau PPSB itu memang satu upaya sekali lagi. Satu tempat dengan tempat lain hasilnya bisa saja berbeda. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Oke, ada lagi teman-teman yang online? Silakan. Halo. Halo, Mas Ulin. Nah, silakan. Mas Ulin. Bisa dengar Pak Julvan suara saya? Bisa. Silakan Pak Haji. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seperti yang kita ketahui, di negara kita adalah boleh dikatakan negara yang suka perang dalil. Jadi bagaimana caranya MCCC menyadarkan orang-orang Muhammadiyah, khususnya yang berada di papan atas, seperti di pimpinan ranting, pimpinan cabang, dan juga pimpinan daerah. Karena sampai sekarang masih banyak masjid-masjid yang mengadakan sholat jamaah dan juga sholat Jumat. Bagaimana MCCC menanggapi masalah ini? Terima kasih. Baik, Pak Haji. Pak Budi, silakan. Ini memang persoalan yang tidak sederhana. Sesungguhnya persoalan Masjid Muhammadiyah itu sudah dirasakan rawan sejak mungkin 2 dasawarsa ini. Tidak semua Masjid Muhammadiyah dalam tanda kutip dikuasai oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Tetapi kemudian melalui organisasi setelah adanya fatwa atau maklumat dari PP Muhammadiyah bahwa untuk masjid-masjid itu kemudian tidak melakukan jamaah, memang saya katakan sekali lagi tidak sederhana. Saya dan sebagai salah satu takmir masjid di Kauman sering menjadi rujukan. Banyak orang bertanya pada saya, Pak Budi, masjid ini bagaimana tutup? Saya katakan. Oh, gimana? Ini kemudian alhamdulillah orang mengatakan kalau masjid gede tutup maka kami akan tutup. Tetapi ternyata ada beberapa masjid di tidak jauh dari Masjid Kauman itu masih buka. Ini repotnya. Saya sudah membuat sebuah tulisan. Kalau masjid di tempat saudara tutup, maka silakan sholat zuhur di rumah berjamaah dengan keluarga. Tidak perlu mencari masjid lain. Maka ketika kemudian ada beberapa masjid yang tetap buka, maka masjid itu menjadi diserbu oleh jamaah. Dan di sana meluap. Ini yang masih jujur masih kesulitan. Masjid non-Muhammadiyah yang buka. Nah, kalau Masjid Muhammadiyah memang kata-kata 80% tutup. Meskipun kemudian yaitu tadi perang dalil masih ada. Saya sangat khawatir besok hari Jumat mulai puasa. Tentu orang akan berusaha meningkatkan kualitas ibadah di bulan puasa. Ini saya jujur khawatir. Meskipun Masjid Gede telah mengumumkan secara resmi buat maklumat, Masjid Gede tutup selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi. Tapi ini akan kita usaha turun melakukan sosialisasi dan PP Muhammadiyah dalam ini akan melakukan juga sosialisasi melalui struktur organisasi.
Korps Mubalik Muhammadiyah juga melakukan sosialisasi, membuat beberapa panduan-panduan online yang salah satunya adalah mengajak masyarakat menyadari bahwa dengan kemudian kita tidak berkerumun termasuk dalam berjamaah akan mampu menahan lajunya perkembangan COVID-19. Kira-kira itu, Mas. Tidak sederhana saya katakan, tapi terus kita lakukan. Ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih yang bertanya, Pak Haji Fauzi. Ada lagi yang mau bertanya? Sebentar, Mas Ulin, sampai jam berapa kita ini ya? Ini, baterai saya sudah mau drop. Iya, biasanya 1 jam, ini sudah pukul 6:05. Seluangnya Pak Budi dan Sekerson jenengan. Pak Budi gimana? Kalau ada acara lagi atau ada satu lagi, monggo. Oke, silakan. Oke, ini Pak Budi, baterai sudah mau habis. Beliau meminta satu lagi pertanyaan dari pemirsa dan pendengar semuanya. Silakan. Diizinkan. Silakan. Monggo, sinten yang mau tanya? Biar saya. Mau tanya? Kalau diizinkan. Oh, nggih, Nur, siap. Halo, Bu Nur. Halo, bisa ya? Nggih, monggo. Terima kasih Mas Julin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Budi, alhamdulillah. Pertanyaan saya tentang bantuan sembako ya Pak Budi ya. Bagaimana kebijaksanaan MDMC Pusat dalam menangani bantuan di masa wabah ini? Maksud saya, apakah didahulukan di warganya di kawasan yang berdekatan atau di tempat-tempat yang memang betul-betul emergensi? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya terhadap orang-orang yang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan bantuan sembako, Pak Budi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Monggo. Jadi begini, Muhammadiyah atau MDMC melakukan pendataan. Pendataan ini awalnya dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang berat. Jadi karena sampai ke tingkat cabang itu kecamatan atau ranting mendata warga yang membutuhkan. Sehingga distribusi sembako itu ke bawah melalui cabang ranting itu. Sehingga cukup merata. Kita tidak melihat wilayah mana yang lebih membutuhkan, karena kita sudah asumsinya semuanya membutuhkan, maka kemudian seperti besok itu Aisyah drop sampai ke tingkat bawah, dan alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan, kalau cabang itu merasa kekurangan, dia akan melakukan penggalangan sendiri untuk memenuhi itu. Itu jadi insya Allah cukup merata, kita melihat itu merata. Jadi seperti kemudian di Kauman, besok pagi akan ada sekitar hampir 400 paket yang kita bagi pada warga untuk persiapan Ramadan. Nah, itu yang kita lakukan karena kemudian kita melihat masing-masing melakukan upaya untuk menolong di lingkungannya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ya menyalahgunakan ini memang tidak mudah. Muhammadiyah bukan lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pressure hukum. Kalau sejauh manakah kesalahan itu apabila kemudian terjadi pembeloan, jelas kita akan melakukan upaya hukum melalui polisi. Kalau misalkan ada kelompok tertentu atau warga yang melakukan, katakanlah dia penyimpangan di dalam penyaluran sembako tersebut. Karena Muhammadiyah sendiri kan bukan lembaga hukum ya, tapi kita akan melaporkan kegiatan-kegiatan itu yang mungkin bisa kita sebut dengan kegiatan kriminal. Jadi kita melakukan pengawasan. Yang pertama, kita mempunyai data siapa warga yang membutuhkan itu di tingkat kampung-kampung, kemudian dari tingkat daerah, 2 hari yang sudah di-drop di cabang, besok siang cabang akan sore ini cabang membagi ke ranting dan besok siang ranting membagi ke warga. Karena berbasis ranting, insya Allah itu kemudian yang mendapatkan itu betul warga yang sangat membutuhkan. Kira-kira itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Budi. Yeah. Gitu ya Mas Dewan? Mas Ulin. Oke, terima kasih Pak Budi. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya, pemaparannya
dan juga jawaban-jawaban dari Pak Budi kepada teman-teman yang sudah bertanya. Doa kami semoga Pak Budi dan tim MDMC dan MCCC tetap sehat walafiat, dan insya Allah Amin. Kita akan menyambung acara ini dengan beberapa teman dari MDMC Pusat seperti yang Pak Budi sudah rekomendasikan, dan insya Allah forum ini akan bermanfaat untuk kawan-kawan baik di Malaysia, Indonesia maupun di luar negeri yang lainnya. Sekian dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf dan ya. Monggo videonya dinyalakan, kita foto bersama dulu. Oh ya, oke. Foto bersama dulu ya. Pak Budi. Monggo. Pak Budi sudah? 1, 2, 3. Oke, lagi yang layar kedua. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semuanya Pak Budi. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Salam sehat menuju Ramadan. Yo. Salam untuk semuanya di kantor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.